Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Reski Triananda Sofyan dari SMA Negeri 5 Goa kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan sedikit tentang mitigasi bencana alam tsunami. Langsung aja ke penjelasannya. Nah, sebelum jauh, saya jelaskan sedikit apa itu mitigasi. Jadi, mitigasi adalah upaya-upaya untuk mengurangi akibat ancaman dari bencana. Nah, mitigasi ini dipusatkan pada ancaman bencana, seperti dibangunnya tanggul, penghijauan di lereng yang mudah longsor, dan persiapan air bersih apabila terjadi banjir. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tsunami. Menurut Wikipedia, tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600-900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Sedangkan menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG 2006, tsunami adalah bencana alam berupa gelombang laut yang diakibatkan oleh gempa bumi di dasar laut dan memiliki kemampuan untuk menjalar dengan kecepatan tinggi, bahkan kecepatannya bisa melebihi 900 km per jam. Selanjutnya, karakteristik dari tsunami. 1. Gempa bumi di dasar laut. 2. Gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 10 km. 3. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo lebih besar dari 7,0. 4. Gempa bumi akibat mekanisme sumber sesar naik atau sesar turun. Apa sih yang harus dilakukan sebelum datangnya tsunami? Yang pertama, ketahui tanda-tanda sebelum terjadi tsunami, terutama setelah gempa bumi. 2. Alangkah baiknya untuk kamu cepat berlari ke tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah gempa bumi besar mengguncang. 3. Segera menjauhi pantai dan tidak perlu melihat datangnya tsunami atau menangkap ikan yang terdampar di pantai karena air surut. 4. Memantau informasi dari berbagai media resmi mengenai potensi tsunami setelah gempa bumi terjadi. Yang kelima, mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal akan bahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke daratan yang lebih tinggi. Kalau terjadi tsunami, kita harus apa? Nah, yang pertama harus dilakukan adalah mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal akan bahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke daratan yang lebih tinggi. Kedua, jika kamu berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam evakuasi. Jika telah sampai di daratan tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama, serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Dan terakhir, apabila kamu berada di kapal atau perahu di tengah laut, maka jangan menuju ke tepian tapi pergilah ke tengah laut. Kalau tsunami-nya telah usai, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang bisa kamu lakukan setelah tsunami terjadi, yang pertama tetap utamakan keselamatan diri dibanding barang-barang. Waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. Kedua, kamu dapat kembali ke rumah setelah keadaan dinyatakan aman dari pihak berwenang. Jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang. Apabila kamu terluka, dapatkan perawatan kesehatan di pos kesehatan terdekat. Konstruksi bangunan setelah terkena tsunami, dan yang terakhir penyembuhan psikologi korban tsunami. Itu tadi penjelasan saya mengenai mitigasi bencana alam tsunami. Kalau ada kesalahan kata, kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.